Kalau kita bercerita tentang Aswain Timor, maka kita melihat kembali sejarah tentang pisahnya Timor Timur, provinsi yang dulu menjadi anak emasnya Indonesia pada zamannya, pada eranya. Allahu Akbar. Aswain Timor berdiri, salah satu fondasi dasar adalah pasca referendum tahun 99. Pisahnya Timor Timur, kami, orang tua kami dan juga seluruh masyarakat Timor Timur yang memilih Indonesia pada hari itu, mau tidak mau harus mengungsi, harus meninggalkan tanah kelahiran kami Timor Timur untuk ke tetangga sebelah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kupang. Ada yang di Atambua sampai ke Kupang bagian barat. Anak-anak pengungsi pada hari itu zamannya kami banyak yang putus sekolah. Khususnya masalah pendidikan masih minim sekali. Jadi orang tua kami melihat kalau anak-anak ini khususnya di pendidikannya tidak diperhatikan, maka besok lusa masa depannya tidak akan cerah. Bapak Eyang Asmar Guci, beliau sebagai tokoh spiritual, salah satu terlepas dari orang tua dan ibu, yang mengatakan kalau Ali besok kalau sudah punya niat untuk mengurus anak-anak pengungsi khususnya yang muslim, maka bismillah jalan. Nah, hari itu beliau berikan akses untuk generasi pertama senior-senior kami dibawa ke Padang, Sumatera Barat, tepatnya di Padang Panjang. Nah, awal mulanya Aswain Timor adalah gerakan itu. Jadi anak-anak di kamp pengungsian itu dibawa keluar khususnya ke Tanah Jawa dan Sumatera untuk mengenyam pendidikan. Muslim-muslim dibawa ke pesantren. Nah, di generasi pertama itu di era 2000 di Padang, Madura dan juga Brebes. Bagaimana Anda mencoba ya untuk membuat anak-anak ini lebih sejahtera, lebih pandai? Apa yang Anda lakukan? Sekolah. Menyekolahkan anak-anak? Menyekolahkan mereka. Duitnya dari mana? Ada dua orang kalau saya menganggap ini malaikat buat saya. Kenapa? Ibu Pujono Pranyoto dan Ibu Wahyu. Mereka berdua lah yang mulai dari tahun 2000 saya datang itu luntang-lantung, walaupun istilahnya luntang-lantung ya, sambil mencari. Ya mungkin memang takdir Allah, takdir Tuhan sudah menentukan bahwa saya harus ketemu dengan beliau berdua ini. Saat pertemuan dengan beliau berdua inilah yang akhirnya saya awalnya bolak-balik. Sudah ada keputusan pasti di dalam hati saya bersama istri, didukung oleh beliau berdua ini bahwa saya sudah harus berada di sini. Harus tinggal di sini, tinggalkan kamp pengungsian sebagai orang tua bagi anak-anak ini. Beliau selalu bertekad pendidikan adalah nomor satu. Jadi terlepas dari kemampuannya beliau, ketidakadaannya kita waktu itu, beliau selalu bersemangat kalau anak-anak ini harus sekolah. Karena datang dari sana adalah pendidikan yang utama, yang paling prioritas adalah akidah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون. Rutinitas kita di Yayasan Aswain Timor mungkin dari pagi, dari sholat subuh kita dibangunkan. Setelah dari situ sholat subuh berjamaah. Selesai dari sholat subuh berjamaah itu kita ada yang namanya tadarusan. Selesai dari situ kita bersih-bersih, lanjut dengan bersih-bersih di halaman. Selesai dari bersih-bersih halaman, anak-anak yang sekiranya sekolah maka persiapan untuk sekolah. Di selesai sholat asar itu mereka lanjut dengan rutinitas mengaji lagi. Selesai dari situ sholat maghrib, selesai sholat maghrib ada yang namanya mereka belajar bersama. Jadi di aula yayasan itu nanti mereka ada belajar bersama sampai sholat isya. Jadi selesai sholat isya itu ada namanya tadarusan lagi. Tadarusannya itu mereka baca suratul Al-Mulk. Mereka baca suratul Al-Mulk, selesai dari situ dilanjutkan lagi dengan belajar. Jadi mungkin belajar di sekolahnya mereka, pelajaran-pelajaran sekolah mereka yang mungkin besok mereka mau belajar, itu mereka disuruh belajar sama mama. Kalau apa yang sudah diperjuangkan beliau dari dulu, hari ini kami, generasi-generasi beliau yang akan teruskan. Karena harapannya beliau itu, mimpinya beliau banyak, harapannya beliau besar sekali. Beliau pengen punya rumah sakit gratis, pengen punya sekolah gratis di seluruh pelosok negeri, tanpa harus ada bayaran apapun. Beliau pengen menampung semua manusia-manusia yang hari ini hidupnya, khususnya masalah pendidikan, yang belum dapat kesempatan yang baik, yang layak. Beliau pengen menjadi orang tua untuk mereka-mereka, khususnya yang yatim, yang piatu, yang mu'allaf, yang du'afa. Makanya metodenya almarhum itu selalu menyamaratakan kita dengan teman-teman kita di luar. Selalu, jadi beliau mendoktrin kita, kalau tempat ini bukan panti. Kalau barometer kita adalah panti, bisa saja pelang nama itu kita tiadakan. Hakikatnya ini adalah rumah. Rumah bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Rumah bagi siapapun yang bernasib sama dengan kita. Hari ini, besok kita bisa berbuat banyak hal untuk agama dan juga prioritasnya untuk nusa dan bangsa. Ya, membentuk SDM, memperdayakan SDM yang ada dalam konteks emosi, mempersiapkan mereka agar besok lusa ke depannya bisa bersaing di industri dunia luar. Terlepas dari seragam yayasan, terlepas dari seragam kalian dibentuk, kalian pun juga mampu bersaing dengan dunia luar. Mereka berbicara kaidah agama, kita di sini makanan setiap hari. Mereka di luar berbicara tentang ekonomi, kita pun juga mengerti tentang ekonomi. Berbicara tentang industri kreatif, kita pun juga bisa berbicara tentang industri kreatif. Jadi dunia luar ketika ada peluang untuk kita masuk, jangan sampai ada gap. Jangan sampai seragam panti atau seragam IBA yang dilihat. Nilai kemampuan, value kompetensinya mereka pun juga bisa diuji atau bisa diposisikan lah dengan posisi yang layak.
Itu yang hari ini kami mencoba untuk mewujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Harapan saya akan ada lahir Aswain Timor yang lain, akan ada Aswain Timor berbentuk sekolah, Aswain Timor berbentuk layanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, Aswain Timor yang ada di tempat manapun. Jadi harapan saya itu sudah jadi orang, nanti mereka harus pulang ke kampung halaman mereka, bangkitkan kampung halaman mereka, bawa nama baik kampung halaman mereka, itu yang harus dipegang. Kalau bukan kita sendiri yang lihat kampung halaman kita, maka orang lain pun tidak bakalan lihat. Banyak hal yang hari ini kita generasi-generasi kedua yang meneruskan beliau, baru mulai sadar, baru mulai mengerti. Proses yang hari ini kita dapat gedung beton, punya lemari kayu, punya tempat tidur ranjang, proses pahit. Ada warna hitam yang harus kita tempuh. Ada waktu panjang yang harus kita lalui. Kalau sudah ucap bismillah, pantang untuk mundur. Sekalipun dunia menghantam kita, warisan itulah yang hari ini ada di dalam darah kami.